Sering sekali yang membatasi kita untuk nggak produktif adalah dari mindset atau pola pikir kita. Hai, balik lagi bareng aku Umar Al-Faruqi di YouTube channel, dan di video ini aku mau membagikan tentang bagaimana cara kita, terutama bisnis, bisa jauh lebih produktif, bisa menghasilkan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit lewat mengoptimalkan pikiran kita, otak kita. Di video ini kamu akan menemukan bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana kita bisa melipat gandakan produktivitas kita dimulai dengan benar-benar menginstal kepikiran bawah sadar empowering belief. Bukan sekedar growth mindset aja, tapi pikiran yang benar-benar memberdayakan kita. Yuk kita simak. Kita mulai dengan bagaimana otak bekerja. Otak punya sistem kesadaran. Ada otak sadar dan ada otak bawah sadar. Conscious mind dan subconscious mind. Dan kalau kita mau menyelami otak bawah sadar kita, berarti kita bahas tentang sistem kesadaran diri ya. Yang memang dibutuhkan untuk sukses itu adalah growth mindset, pola pikir bertumbuh. Ini udah dibedah banyak banget di buku Mindset, New Psychology of Success-nya Carol Dweck, buku yang recommended banget juga, bahwa orang-orang itu akan terbagi, ada orang yang fixed mindset dan growth mindset. Buat kita pebisnis, kita wajib banget punya growth mindset, punya pola pikir yang bertumbuh. Terutama kita sebagai leader, kita sebagai owner, kita perlu bisa memajukan diri kita, bisnis kita, dan juga orang-orang yang ada di tim kita, pegawai kita. Maka growth mindset sangat-sangat penting untuk kita tanamkan. Dan aku yakin kamu yang nonton ini udah tahu pentingnya growth mindset seperti apa, maka nanti kita akan menyelami lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Buat kamu yang ngerasa sekarang masih fixed mindset, tenang aja, kita bisa berubah kok ke growth mindset, karena otak punya yang namanya neuroplasticity. Jadi, otak kita itu punya kemampuan untuk bisa mengubah dirinya secara struktur dan fungsi. Bukan hanya fungsi aja ya, bukan hanya pola pikir, cara berpikir, tapi secara struktur. Artinya, secara neurologis, kalau di-scan, itu bentuknya, fungsi digambarkan oleh struktur yang berubah. Lewat apa? Lewat respons kita terhadap pengalaman-pengalaman dalam hidup. Maka, mari kita cek, kita lebih ke yang mana nih? Yang kiri, yang fixed mindset, atau yang growth mindset? Apa bedanya? Orang yang fixed mindset akan pegang teguh apa yang dia ketahui. Skillnya ya udah cukup segini, aku emang seperti ini. Biasanya ngandelin, ya bakatku emang bukan di situ, aku emang nggak bisa, aduh aku gaptek, dan seterusnya. Ini banyak sekali aku temukan di klien-klienku juga, yang mau berubah, mau sukses, mau berhasil, mau bisnisnya bertumbuh, tapi masih banyak mental block, artinya masih fixed mindset. Ya, jadi orang-orang yang fixed mindset itu punya banyak mental block. Sementara growth mindset itu adalah orang yang mau belajar hal baru, mau berani ambil risiko, dan inilah yang bikin kita jadi pebisnis yang lebih handal. Orang-orang yang fix itu ngerasa nggak usah lah susah payah, semua juga percuma aja. Ngapain juga diperjuangkan, ribet hasilnya nggak jelas. Sementara orang-orang yang growth mindset yakin bahwa usaha nggak akan mengkhianati hasil, pasti ada manfaatnya. Rintangan justru membuat kita lebih tangguh. Nah, biasanya ketika mendapatkan kritikan dari orang lain, orang-orang fixed mindset itu langsung kasih tembok yang tinggi. Bacot doang, mereka cuma haters yang nggak suka sama aku. Padahal banyak feedback-feedback yang bisa kita manfaatkan untuk hidup kita kalau kita mau terima masukan dari orang lain. Nah, apalagi kalau melihat orang lain yang sukses. Fixed mindset biasanya banyak nyinyirnya, banyak komennya. Coba kamu ngerasa kayak gitu nggak? Mereka terlahir berbakat, punya akses, privilege, yang pintar dari sananya. Ini yang harus kita hilangkan. Ini mental block yang seringkali di awal-awal coaching program, aku bantu klienku untuk menghilangkan semua mental block yang ada di kiri supaya setelan otaknya itu jadi yang kanan dulu. Sebelum bahas berbagai teknik-teknik produktivitas. Gimana ya cara mereka melakukannya? Itu yang dipikirkan oleh orang growth mindset. Bukan nyinyir, tapi samperin, tanya, belajar, gali ilmunya, gali cara-cara dia melakukannya, sehingga kita juga bisa melakukannya. Nah, sampai sini aku yakin kamu udah paham, udah sering dengar. Kita akan masuk ke lebih detail lagi. Bahwa orang-orang yang fixed mindset itu punya yang namanya limiting belief. Atau pikiran-pikiran yang membatasi dirinya. Limiting beliefs. Pikiran yang nahan dia ada di posisi itu terus-menerus. Sementara orang-orang yang growth mindset itu punyanya empowering beliefs. Pikiran yang memberdayakan diri kita. Ini bukan berarti pikiran positif negatif. Itu cuma basic aja. Tapi pikiran yang membatasi diri kita, nggak bertumbuh, dan pikiran yang memberdayakan diri kita. Nah, cara gampang untuk melihatnya adalah LB atau limiting belief itu adalah why-nya, sementara EP atau empowering belief itu adalah how-nya. Jadi kita fokus ke why yang membatasi diri, bukan why yang menggali diri ya.
Why yang membatasi diri, kita perlu ubah menjadi how yang memberdayakan diri kita. Contohnya gimana? Orang-orang yang punya limiting beliefs, artinya orang-orang yang fixed mindset, selalu tanya, "Kenapa? Kenapa ya aku nggak sukses? Kenapa ya dia yang sukses terus? Kenapa dia yang berhasil? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ya aku nggak pinter? Kenapa ya aku lemot belajarnya? Kenapa ya aku sering terdistraksi? Kenapa ya aku sering malas-malasan? Kenapa ya aku nggak konsisten?" Itu selalu muncul di pikiran orang tersebut. Berarti dimulai dari kata kenapa. Itu harus segera diubah menjadi kata how, bagaimana. Orang-orang yang punya empowering beliefs, itu akan mikirnya, gimana caranya supaya aku juga bisa sukses? Gimana caranya aku bisa belajar dari dia? Gimana caranya supaya aku tidak terdistraksi lagi? Gimana caranya aku bisa konsisten? Gimana caranya aku bisa atur waktu? Gimana caranya aku bisa pelajari meskipun bukan bakat awalku di sini? Gimana caranya supaya aku mampu menyelesaikan masalah ini? Jadi bukan lagi kenapa, menyalahkan diri, bukan lagi blaming, bukan lagi overthinking, bukan lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitar, tapi mencari solusi. Maka kuncinya adalah kita harus bisa mengubah dari why menjadi how. Kenapa? Karena kalau kita masih punya limiting belief terus, kita hanya akan mencari alasan-alasan saja. Quotes-nya seperti ini, limiting belief memberi kita 1000 alasan, tapi empowering belief memberi kita 1000 jalan. Kita mau fokus di alasan, excuse aja, dalih saja, atau jalan. Atau benar-benar tahu arahnya kemana. Maka kita perlu yang namanya why detector. Apa itu? Why detector adalah kita deteksi terus kalau kita munculkan excuse, munculkan alasan dalam benak kita. Kenapa ya omset segini doang? Nah, itu ada kata kenapa kan? Oke, langsung ubah jadi gimana? Gimana caranya supaya omset naik? Kenapa ya timku susah banget diaturnya? Kenapa kan? Diubah jadi gimana? Gimana caranya supaya timku jadi mudah diatur? Jadi sama seperti metal detektor di bandara yang kalau ada logam lewat langsung tit, langsung bunyi. Maka itu langsung diubah ya. Artinya kita langsung tangkap ada why-nya, langsung diproses. Ubah menjadi how. Kita perlu deteksi why yang muncul di benak kita dan mengubahnya menjadi how. Maka kita ubah dari kenapa menjadi gimana. Ini contoh-contohnya. Kenapa aku sulit banget bicara di depan umum? Gimana caranya supaya aku bisa lancar bicara, jago bicara di depan umum? Kenapa ya aku dilahirkan nggak berbakat apa-apa? Gimana supaya aku tahu bakatku apa aja? Ubah kata kenapa di awal kalimat menjadi gimana. Kenapa ya aku bisa kaya? Gimana supaya aku bisa sukses juga? Kenapa ya sulit banget fokus? Gimana cara supaya fokus banget? Kenapa ya nggak bisa konsisten? Gimana supaya aku bisa konsisten? Jadi ubah kenapa menjadi gimana. Silahkan dicoba tulis sendiri, komen juga boleh silakan. Tulis apa saja kenapa-kenapa yang sering muncul dalam benak kamu yang selama ini kamu nggak sadari. Tuliskan limiting belief-nya, berarti diawali dengan kata kenapa, dan ubah menjadi empowering belief. Empowering belief dimulai dengan kata gimana. Ubah why menjadi how, ubah limiting belief menjadi empowering belief, ubah fixed mindset menjadi growth mindset. Ini adalah fondasinya. Nanti di video-video berikutnya kita akan coba explore lagi bagaimana setelah pikiran kita beres, habit kita dibentuk, kita akan bisa diskusikan banyak lagi skill-skill, teknik-teknik, metode produktivitas yang tentunya akan bermanfaat buat kamu. Ikutin terus channel ini, jangan lupa subscribe, dan kita jumpa di video berikutnya. Thank you, bye-bye.